dari klub Liga Pro Saudi. Arab Saudi bisa menjadi tujuan yang layak bagi Korea. Awalnya, Korea terlihat enggan untuk mendengarkan tawaran dari Arab Saudi. Dia ingin bertahan di sepak bola Eropa. Namun, kini Korea dikabarkan telah mengubah pendiriannya itu. Dia akan mempertimbangkan tawaran uang besar dari Arab Saudi. Al-Shabab dilaporkan sangat tertarik pada Korea. Saat ini, memang belum ada perkembangan besar. Tapi, menurut pakar pasar transfer sport Italia, Alfredo Pedula, ketertarikan dari Al-Shabab akan kembali memanas setelah Nerazzurri kembali dari tur pramusim mereka di Jepang. Anggaran Inter untuk mendatangkan striker musim panas ini adalah sekitar 40 juta euro. Ini adalah jumlah uang yang disiapkan Nerazzurri untuk mendatangkan Lukaku sebelum Inter tiba-tiba menghentikan pembicaraan untuk pemain asal Belgia itu. Sekarang, Folarin Balogun dari Arsenal merupakan target utama Nerazzurri. Outlet berita FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri siap membuka pembicaraan formal dengan Arsenal untuk mencoba menandatangani Balogun. Tapi, Nerazzurri belum yakin apakah Arsenal akan mau menerima tawaran senilai 40 juta euro untuk Balogun. Jika Arsenal tertarik dengan bayaran yang lebih tinggi, maka Nerazzurri kemungkinan besar akan menjauh dari pembicaraan. Berbicara kepada DAZN, mantan gelandang Napoli Valon Behrami merasa yakin bahwa Yann Sommer bisa gantikan Andre Onana dengan baik di Nerazzurri. Dia profil terbaik untuk menggantikan Onana. Dia sangat bagus dengan bola di kakinya. Dia seperti bek ekstra dan memiliki banyak kepribadian untuk menggerakkan bola. Namun, titik lemahnya adalah keluar dari garis gawangnya, ucap Behrami. Surat kabar Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa nilai total kesepakatan untuk Lazar Samardzic adalah sekitar 20 juta euro. Nerazzurri telah mencapai kesepakatan penuh dengan Udinese, tidak ada keraguan lagi. Masuknya gelandang muda Giovanni Fabian menjadi aspek kunci dalam meyakinkan Udinese untuk menyelesaikan kesepakatan. Belum jelas formula pasti yang akan digunakan Inter untuk Fabian yang menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Namun, yang jelas pemain berusia 20 tahun itu akan pindah ke Udinese. Kemungkinan besar dia akan pindah dengan status permanen. Namun, akan ada opsi pembelian kembali agar Inter tidak kehilangan kendali atas masa depan Fabian. Dan sejauh bagaimana angka Fabian dalam penilaian 20 juta euro untuk Samardzic, Gazzetta melaporkan bahwa semuanya masuk. Penilaian itu akan mencakup biaya transfer yang dibayarkan Inter dan nilai kontrak Samardzic. Berbicara kepada surat kabar Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni mengatakan bahwa tim tidak bisa tergelincir secara mental di Serie A seperti musim lalu. Kami adalah Inter, menang adalah tugas kami. Kami akan melihat di mana kami berada dalam beberapa bulan, kemudian, kami dapat melihat level kami yang sebenarnya. Tetapi, jika kita mendekati hal-hal dengan mentalitas itu maka saya tidak ragu bahwa Inter akan mengejar trofi. Ditanya bagaimana menurutnya tentang Nerazzurri yang keluar jalur di Serie A musim lalu, Bastoni menjawab, kami tergelincir secara mental. Kami lancang, sesuatu yang mungkin datang dari musim sebelumnya. Tapi, Anda akan melihat musim ini kami tidak akan membuat kesalahan yang sama, kata Bastoni. Inter telah memperoleh hak eksklusif untuk melakukan studi kelayakan terkait pembangunan stadion baru di Rozzano. Wali kota Rozzano optimis bahwa Nerazzurri tidak akan menghadapi rintangan birokrasi yang sama seperti yang mereka alami di Milano. Oleh karena itu, muncul pertanyaan akan seperti apa desain stadion baru Nerazzurri? Menurut Gazzetta, Nerazzurri sudah memiliki desain untuk stadion baru mereka. Perusahaan desain Populous telah sepenuhnya merancang stadion yang disebut Katedral. Perusahaan tersebut merancang desain ini untuk dibangun bersama oleh Inter dan Milan. Tujuannya adalah untuk menggantikan posisi San Siro yang ada. Namun, jika San Siro tetap berdiri dan Inter berencana pindah ke tempat lain, mereka akan membawa serta desain tersebut. Menurut Gazzetta,
tahun 2024 akan menjadi tahun di mana Inter bekerja untuk memperkuat rencana mereka. Kemudian, pada tahun 2025, klub akan menargetkan pembangunan konstruksi. Nerazzurri memproyeksikan akan bermain di stadion baru mereka untuk awal musim 2028-29 mendatang. Kedatangan Lazar Samardzic dalam waktu dekat ke Nerazzurri telah menciptakan gebrakan nyata. Mantan bintang RB Leipzig ini mengikuti Davide Frattesi ke Nerazzurri yang telah memutuskan bahwa lini tengah membutuhkan penyegaran yang nyata dengan pemain muda dan kualitas musim panas ini. Selain itu, fakta bahwa Nerazzurri telah menandatangani kedua pasangan tersebut secara alami dapat menimbulkan sedikit kekhawatiran tentang apa implikasinya terhadap masa depan Nicolo Barella dan Hakan Çalhanoğlu. Namun, menurut surat kabar Gazzetta dello Sport, Nerazzurri mendatangkan Samardzic hanya untuk melengkapi kedalaman di lini tengah mereka. Nerazzurri memiliki rencana yang jelas untuk menjadikan Samardzic sebagai gelandang ke-6 mereka. Berbicara kepada outlet berita FC Inter 1908, agen Lautaro Martinez Alejandro Camano mengharapkan tawaran perpanjangan kontrak untuk Lautaro. Hubungan kami dengan Inter sangat baik. Kita harus bekerja sama untuk memberi Lauti pengakuan yang layak dia dapatkan sebagai salah satu pemain top dunia. Saat ini, klub belum menelepon saya. Tapi saya pikir mereka akan melakukannya, karena kita semua menginginkan yang terbaik untuk pemain top seperti Lautaro. Inter berusaha keras untuk menyegarkan skuad mereka, dan mereka juga ingin mendapatkan yang terbaik dari pemain kelas dunia seperti Lautaro. Jadi, saya berharap mereka akan menghubungi kami. Tentang ketertarikan pada Lautaro, sang agen mengatakan, ada tawaran, tapi Lauti tidak mau mendengarkan. Dia bukan tipe pemain yang menekan klubnya dengan mengajukan tawaran lain. Lautaro bahagia di Inter, dia bahagia di Milan. Inter telah mengenalinya dengan menjadikannya kapten, dan dia sangat senang akan hal itu, tutup Camano. Sport Italia mengabarkan bahwa kembali ke Serie A merupakan kemungkinan yang kuat untuk Scamacca. Kabarnya, itulah yang disukai Scamacca setelah menjalani musim yang kurang baik di Liga Inggris. Roma sangat tertarik untuk mengontrak pemain berusia 24 tahun itu. Tapi, begitu juga dengan Nerazzurri, kontak antara Nerazzurri dan West Ham untuk transfer Scamacca saat ini sedang berlangsung. Kedua klub berkomunikasi langsung satu sama lain untuk melihat apakah transfer Scamacca memungkinkan di bursa transfer musim panas ini. Di antara pertandingan persahabatan yang akan dimainkan Inter sebelum musim depan dimulai adalah pertandingan melawan Red Bull Salzburg. Pertandingan persahabatan itu akan berlangsung pada 9 Agustus. Kemudian, Nerazzurri telah menyepakati tanggal dengan klub asal Albania Egnatia. Egnatia tersingkir dari babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa setelah tersingkir di tangan Ararat Armenia. Oleh karena itu, Egnatia mencari peluang untuk menjaga ketajaman mereka di atas lapangan. Dengan Inter dalam situasi yang sama, kedua klub akan saling berhadapan pada tanggal 13 Agustus.